Titanium Online 2021 pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sesi dokumentasi. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, sesi dokumentasi. Keempat, penyampaian materi. Kelima, sesi tanya-jawab. Keenam, penyerahan sertifikat. Dan ketujuh, penutup. Sebelum memulai acara, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kepada Muhammad Haris Irawan, saya persilahkan untuk memimpin doa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi. Bagi yang Muslim akan saya pimpin, bagi yang selainnya silakan menyesuaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami mengadakan acara Titanium ketiga secara daring dengan ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan juga bagi orang lain. Ya Allah ya Rahim, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh solehah. Mudahkanlah kami dalam mencari ilmu ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan doa. Terima kasih kepada Muhammad Haris Irawan. Semoga doa tersebut menjadi keberkahan untuk acara Titanium Online 2021 pada siang hari ini. Amin. Selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada PJ dokumentasi saya persilahkan. Mohon maaf, apakah PowerPoint-nya bisa dimatikan dulu? Bentar saya bantu ya. Slide 1, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Slide 2. 1, 2, 3. Lanjut slide 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Kak Giri Rahma tentang pembuatan flyer menggunakan aplikasi Canva.
Sebelum penyampaian materi, berikut ini akan saya sampaikan CV pemateri kita pada hari ini. Nama panggilan Gary, tempat tanggal lahir, Kutai Kartanegara, 6 Agustus 1999. Agama Islam, alamat Merandai RT 15, RW 6 nomor 29, Desa Loduri Ulu, Kecamatan Lojanan Pukar. Education tahun 2005 SD 008 Loduri Ulu, tahun 2011 SMPN 1 Lojanan, 2014 SMKN 14 Samarinda, jurusan multimedia. Experience atau pengalaman tahun 2018, anggota divisi publikasi, dokumentasi, dan informasi HMJ Teknologi Hasil Pertanian. 2020, pemateri kelas jurnalistik Good Instastory Himalogista Unmul, pemateri pembeda optimal pembelajaran daring mahasiswa teknologi hasil pertanian. Achievement tahun 2017, juara 3 Musabakah Makalah Quran Putri Kecamatan Lojanan. 2018, juara 1 Poster Milad LDM Al-Ala. 2019, mahasiswa berprestasi Fakultas Pertanian Unmul. Dan tahun 2020, juara 1 Desain Stiker Milad Pusdima Universitas Mula Warman. Juara 1 Desain Busana dan Poster Muslimah in Action. Dan The Most Social Media Universitas Mula Warman. Kepada Kak Gary Rahma dipersilahkan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Baik, terima kasih Mbak MC Olivia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman HMPK yang udah jadi panitia hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada partisipan yang alhamdulillah semoga bisa semangat ya. Banyak banget nih 87. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat, bisa teman-teman gunakan untuk kegiatan ataupun proyek lainnya di hari kemudian. Oke, saya izin share screen dulu ya sebelumnya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini agenda dari HMPK namanya Titanium. Perkenalkan, tadi kan sudah didengarkan posisinya. Ini saya mau perkenalkan diri sendiri. Nama saya Gary Rahma dari Universitas Mula Warman, tepatnya di Fakultas Pertanian Teknologi Hasil Pertanian 2017. Oke, ini kita bakal mulai pertama itu poster. Apa sih poster itu? Jadi ada beberapa sub yang bakal saya terangin. Posternya apa, fungsinya apa, dan syarat poster itu apa. Yang pertama, apa sih itu? Jadi yang pertama, salah satu jenis media yang memuat iklan atau promosi berupa gambar. Jadi kayak media pemberitahuan suatu ide, gagasan, atau hal penting ke orang banyak, teman-teman. Bisa juga disebut karya seni desain, karena di dalam poster itu bukan cuma memuat teks, tapi juga memuat gambar-gambar, perpaduan warna, gradasi, dan lain-lain. Kemudian, emang penting poster itu, penting banget untuk menarik audiens sebanyak-banyaknya. Jadi biasanya kalau offline, poster itu dipajang di area yang ramai untuk orang lalui. Misalnya nih, di bagian mading dari universitas. Tapi karena kita online, ada pandemi, jadi kebanyakan poster itu diupload di sosial media saja. Jadi kenapa yang offline ini kenapa harus dipajang di tempat ramai? Karena supaya orang-orang yang membaca itu luas. Maksudnya itu audiensnya nggak cuma 1-2 orang, tapi ini mencakup banyak orang. Jadi dipasang di tempat strategis yang memang banyak dilalui oleh orang banyak. Kemudian dalam pembuatan poster itu juga harus menarik, teman-teman.
Jadi semakin mencolok, semakin kreatif poster teman-teman buat, itu bakal banyak juga orang yang melihat. Jadi melihat nih, oh ternyata perhatiannya ke sini nih, yang pertama A, B, C. Nah itu harus menarik, karena kalau misalnya kita mau menyampaikan informasi dengan lengkap, itu semuanya harus menarik. Misalnya nih teman-teman buat poster, tapi isinya tuh full dengan teks, nggak ada gambarnya. Kan secara ya manusia itu makhluk visual, jadi kebanyakan manusia itu melihatnya dari sisi yang bergambar. Kalau teman-teman bikinnya teks semua, satu full, satu paper, kayaknya seperempat kali baca itu udahan orang, udah frustasi bacanya. Jadi harus benar-benar di manage, harus dibikin menarik. Terus kita bakal hias-hias, nanti kita praktekin. Kemudian syarat poster apa saja? Yang pertama, bahasa yang sederhana. Jadi lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat atau tujuan audiens. Yang kedua, singkat, padat, dan jelas. Atau tidak bertele-tele ya. Kemudian yang ketiga, kombinasi gambar yang menarik dan tulisan yang padat akan tulis. Yang keempat, ditempatkan di area ramai, seperti saya bilang tadi. Kemudian yang kelima, mudah dibaca. Jadi ukuran poster sendiri yang digunakan itu sangat penting ya teman-teman. Kita bakal lihat teks yang dimuat dalam poster itu bisa kebaca atau enggak. Nah itu nanti bakal kita ulas di slide selanjutnya. Kemudian terakhir itu menarik. Salah. Jadi agar orang-orang tuh tertarik untuk menyimak atau bahkan tertarik untuk mengikuti kegiatan teman-teman. Oke, lanjut. Nah, jadi dalam poster sendiri bukan cuma visual, tapi kita bakal bahas tipografi. Karena penempatan teks, penggunaan huruf font itu sangat berpengaruh dengan hasil dari poster kita. Di sini ada 6 ya teman-teman. Cocokkan rasa dengan pesan, cocokkan rasa dengan target pembaca, perhatikan ukuran font, dan yang lain-lain. Nanti kita bahas. Oke. Yang pertama, cocokkan rasa dengan pesan. Jadi font ini dibuat pasti tapi bertujuan khusus. Ada tujuan khususnya gitu teman-teman. Jadi untuk font yang sans serif kayak gini, Montserrat, itu biasanya untuk konten yang ramah-ramah. Kemudian yang right gitu, itu untuk yang berkesan mewah. Misalnya nih undang pernikahan. Mungkin teman-teman pernah melihat, bahkan menerimanya. Undangan pernikahan itu kan pasti ada huruf right-nya. Itu menimbulkan kesan mewah dari undangan tersebut. Kemudian ini ada font yang serif. Ini salah satu fontnya namanya Denramon. Ini untuk project yang serius gitu. Jadi di setiap fontnya, di setiap hurufnya itu ada ekornya. Mungkin teman-teman bisa lihat di ujung S sama di atas ini. Itu pasti ada ekor gitu. Entah apa namanya, saya nyebutnya ekor. Oke, kemudian yang terakhir ada yang konyol. Ini maksudnya bisa memuat tema yang lebih santai lah. Jadi nggak terlalu ini apa semi formal lah. Nggak terlalu formal. Nah ini contohnya. Di sini ada produk sampo. Kita bisa lihat ini memakai font yang udah kayak zaman dulu. Jadi maksudnya itu sampo ini udah didirikan di zaman dulu sampai sekarang masih berdiri. Ngerti nggak sih? Maksudnya tuh kayak meningkatkan rasa kepercayaan pada pelanggan supaya yang beli sampo ini terjamin gitu. Oh ternyata sampo ini udah dari lama nih didirikannya, udah lama diciptakannya sampai sekarang masih ada, berarti kualitasnya bukan main-main nih gitu. Jadi dalam penggunaan font yang kayak gini, yang zaman lampau gini, itu menimbulkan atau memunculkan rasa yang lebih untuk kualitas produk tersebut. Kemudian ini ada produk, saya bingung ini apa, makanannya. Jadi ini biasanya untuk yang masak ini, jadi menggunakan atau memuat font yang lebih simple. Jadi kayak lebih ke inovasi. Oh ternyata produk ini inovasi dari A, B, C. Jadi ini lebih melambangkan ke masa depanan. Kemudian yang terakhir, ini ada yang memiliki ciri teman-teman.
Jadi beda ya dari font yang sebelumnya. Di sini fontnya kayak ada ekor di atas, tengah, sama bawah. Jadi font ini ada ciri khasnya, menggambarkan bahwa jasa tersebut memiliki kualitas dan juga keterampilan yang berbeda dengan jasa-jasa lainnya. Nah, ini kebetulan jasa dari barbershop. Jadi dari barbershop ini si yang motong rambutnya apa sih namanya? Ya itulah. Nah, dia ini memiliki keterampilan khusus dalam menggunting rambut. Yang kedua, cocokkan rasa dengan target pembaca. Jadi kita udah nih membahas rasa. Nah, yang ini target pembaca. Nah, kenapa target pembaca? Jadi teman-teman nih, misalnya mau membuat undangan ulang tahun dari namanya Aurora, dia mau ulang tahun kelima, kemudian teman-teman disuruh bikin undangan ulang tahunnya, pasti harus menggunakan font yang lebih ceria atau lebih konyol lah istilahnya. Nah, seperti ini fontnya. Karena menyesuaikan dengan audiens yang bakal menerima. Kan yang bakal menerima ini teman-teman si Aurora yang 5 tahun. Otomatis dia bakal lebih tertarik sama visualnya. Seperti ini. Jadi ada font yang lebih ceria, kemudian penambahan hiasan-hiasan. Nah, ini cocok untuk anak-anak. Kemudian sebelahnya, perhatikan ukuran font. Ini yang saya bahas di awal. Jadi dalam pembuatan poster harus perhatikan ukuran font. Teman bisa lihat di sini ukuran font mana yang bisa dibaca dan tidak dibaca. Yang tidak bisa dibaca. Jadi di sini paling mentoknya itu yang saya tahu itu 12. Ukurannya 12. Kemudian kalau semakin kecil di bawah itu agak sulit dibaca. Terus untuk penggunaan judul, terus isi itu harus berbeda ya ukurannya teman-teman, karena judul itu harus besar. Kenapa? Karena saat orang melihat poster dia bakal langsung tertuju sama tulisan yang paling besar. Jadi si judul ini kan menggambarkan poster kita. Nah, itulah yang kita mau sampaikan kepada audiens. Jadi yang pertama kali dia harus lihat itu judul dari poster. Nah, jadi itu harus besar. Next, jangan abaikan tracking dan leading. Jadi ada yang mengatakan detail itu bisa menghancurkan dan juga menaikkan kesan. Jadi ada dua ya, detail itu bisa menghancurkan atau menaikkan kesan. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Yang mana yang bisa dilihat dengan jelas, yang mana yang kelihatannya berantakan. Ini tracking, nanti kita bisa atur juga di kantor. Yang ini terlalu rapat, jadi harus kita kasih spasi sedikit di antara huruf-hurufnya. Kemudian ini ada leading, ini bagian spasi antar baris. Kalau misalnya teman-teman sudah trackingnya bagus, tapi leadingnya nggak bagus, itu tetap sulit. Mungkin dilihat dari jauh orang sudah malas untuk membaca. Jadi harus diperhatikan tracking dan leading. Kemudian batasi penggunaan font. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Memakai terlalu banyak typeface membuat teks terlihat membingungkan, kacau, dan berantakan. Ya, seperti itulah saat saya membaca ini. Jadi dalam sebuah poster atau bahkan produk lainnya atau project lainnya itu teman-teman harus perhatikan fontnya. Kalau misalnya menggunakan banyak font itu nggak bagus teman-teman. Kalian boleh menyukai banyak font, tapi nggak semuanya juga dimasukkan. Jadi harus dipilih yang mana sih yang sesuai dengan projectnya. Kemudian yang mana yang sesuai dengan sasarannya. Nah, itu bakal kita pilih. Jadi untuk fontsnya sendiri, saya pernah baca, disarankan memakai maksimal 3 font. Oh, ini banyak kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Ada 11 font dalam satu foto. Oh iya, oke. Udah ya. Oke, udah dikasih. Terima kasih. Oke, kemudian hindari dosa huruf. Hindari dosa huruf. Namanya memang dosa huruf. Kenapa? Karena ini menyalahi yang telah diciptakan. Maksudnya menyalahi dari ukuran font yang udah
susah payah autornya buat seperti ini. Misalnya nih teman-teman bikin satu tulisan dengan font ini white load, tapi teman-teman gesernya bukan di scale tapi di bagian tengahnya. Biasanya ada tuh di Corel atau enggak di Photoshop. Nah, otomatis dari font itu bakal berubah ukurannya seperti ini. Kalau dilebarin, ukuran dari font ini langsung jadi melebar. Nggak sesuai dengan font seharusnya. Nah, kalau yang ini dia ditarik ke atas. Jadi harus dihindari yang seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya memang mau pakai yang ini, font yang lebar, pilih font yang tipenya lebar. Jangan font yang biasa baru teman-teman lebar. Itu dosaku. Bagusnya pakai aplikasi apa ya? Nah, jadi dalam pembuatan poster sendiri itu banyak banget aplikasi yang bisa digunakan, teman-teman. Jadi ada Adobe Illustrator, terus ada Photoshop, Corel. Nah, itu beberapa aplikasi yang offline. Ada juga yang online. Itu misalnya Poster Maker, kemudian apa lagi ya? Saya lupa. Pokoknya antara Poster Maker itu banyak deh. Pilihan-pilihannya di Google. Teman-teman klik aja Poster Maker, otomatis langsung banyak pilihannya muncul di Google. Nah, kita hari ini pemeran utamanya adalah Canva. Canva adalah aplikasi streaming. Karena memang bagus sih, teman-teman. Dia ini udah nyediakan footage, kemudian nyediain icon-icon, kemudian nyediakan musik. Yang ini sekarang, PPT sekarang ini memakai Canva. Saya buat pakai Canva. Kemudian selain Canva, saya menggunakan background remover ataupun foto clipping. Dia tuh kayak aplikasi web online ya, teman-teman. Ini tuh bisa digunakan untuk mentransparansikan background. Jadi misalnya teman-teman malas untuk memotong atau cutting foto, nah bisa pakai aplikasi. Namanya background eraser sama foto clipping. Lanjut. Oke, ini untuk template foto kan. Kenapa tadi saya sarankan untuk memakai background remover? Karena di Canva sendiri udah disediakan template-nya, teman-teman. Tapi template-nya kayak gini. Jadi dia satu bingkai. Kalau dimasukkan foto, langsung plug. Nggak bisa bikin efek pop-up. Nanti kita bakal lihat gimana sih efek pop-up gitu. Ini contoh beberapa template foto yang ada di Canva. Banyak sih, ada mungkin ratusan. Scroll aja ke bawah itu banyak banget. Nanti kita bakal praktekin. Nah, ini beberapa poster yang pernah saya buat waktu di BEM KPK tahun lalu. Nah, ini efek pop-up namanya. Jadi kayak seakan-akan si pemateri ini foto pemateri ini berada di luar dari bingkai blok, bingkai lingkaran. Nah, itu bakal pakai aplikasi background remover sama Canva. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini sebenarnya tahun kemarin, jadi saya juga belum terlalu paham tentang tipografi dan juga posternya estetik. Jadi mohon maaf kalau misalnya posternya agak ribet. Nanti kita bikin yang estetik. Oh ya, ini juga ada poster lainnya. Di luar dari poster webinar. Di sini ada poster open recruitment. Kemudian yang di paling kanan, ini poster ilmiah buat skripsian. Masya Allah, terima kasih, Tiara. Oke, lanjut. Yuk kita praktekin. Mungkin teman-teman kalau misalnya lagi on di laptop atau di HP, mungkin bisa buka Canva-nya. Kita buka aplikasi Canva. Jadi Canva sendiri bisa diinstal melalui HP. Teman-teman bisa akses dari Play Store ataupun App Store. Kemudian bisa juga diakses dari laptop ataupun PC. Nah, itu pakai web ini, www.canva.com. Jadi di Canva ini ada dua ya, teman-teman. Ada yang berlangganan, ada yang enggak. Tapi kalau teman-teman mau berlangganan itu boleh. Tapi kalau misalnya mau yang gratisan itu juga bisa untuk dimaksimalin. Jadi dalam batasan gratis ini itu masih bisa kita maksimalkan, bisa kita berkreasi. Oke, kita mau bikin poster nih, tergantung ukuran dari teman-teman hendak. Misalnya nih posternya
untuk dicetak. Bisa geser ke sini. Di bagian ini, poster. Jadi ini udah disediakan template dan juga ukuran yang memang bisa untuk di print. Ini 42 kali 59,4 cm. Misalnya A3, kayak gitulah. Ini kalau misalnya teman-teman cuma buat upload di Instagram, biasanya kan itu foto. Nah, itu bisa menggunakan yang ini. Kiriman Instagram. Dia otomatis bentuknya kotak. Ukurannya 180 kali 180 pixel. Ini kita coba yang poster dulu. Jadi selain A3 ada juga A4 teman-teman. Mungkin teman-teman mau bikin poster yang seukuran A4, tinggal digeser. Klik yang ini. Klik yang ini. Di dokumen A4. Bisa buka deh. Jadi otomatis terlihat template-template. Bentar ya, jaringannya agak hang. Nah, di bagian kiri ini ada beberapa referensi template yang udah disediakan sama Sika. Teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kehendak. Misalnya nih poster acara seperti ini. Banyak sih, ada ribuan kali. Saya juga belum pernah scroll sampai akhir karena banyak banget. Saya nih teman-teman mau pakai template poster yang ini, tinggal klik, otomatis langsung masuk ke kanvas teman-teman. Nah, jadi mudahnya Canva ini sudah disediakan template, teman-teman tinggal merubah warna dan juga tulisannya. Mudah banget, Bun. Misalnya nih, teman-teman punya temanya coklat. Teman-teman bisa klik background. Terus ganti warnanya bagian atas ini. Baru teman-teman pilih deh warnanya. Dia biasanya di bawah bakal disediain referensi warnanya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau custom sendiri, boleh teman-teman klik yang tanda plus. Kalau misalnya mau coklat, berarti kita agak ke merah-merah dikit. Udah bilang belum? Nah, ini contoh dalam penggunaan template. Nanti kita bakal coba membuat poster baru yang nggak ada di Canva. Jadi kan ini temanya mewujudkan imajinasi gitu ya. Jadi kita bikin poster menurut imajinasi kita. Karena backgroundnya udah coklat, udah gelap, teman-teman harus bikin fontnya ini terang. Bisa warna putih ataupun vanilla. Kan agak gemoy sedikit. Kalau hitam kayaknya terlalu dark banget. Ganti dulu warnanya. Oke, nah seperti ini. Iya. Gas itu. Gas tadi no. Saya nih teman-teman mau ganti dengan tulisan pelatihan titanium. Sini titanium. Oke. Di atas tinggal ganti deh. Di blok dulu semuanya. Nah, biasanya kalau dalam template yang disediakan Canva itu ada dua teman-teman, yang memang terpisah dan juga yang berkelompok. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini tuh berkelompok. Jadi memang dikelompokkan sama si author. Jadi kalau misalnya kita mau geser satu, otomatis yang di bawahnya yang dikelompokkan itu bakal diunduh, tergeser juga. Nah, cara untuk memisahkannya adalah sebenarnya kita nggak baik sih memisahkan yang telah bersatu. Oke, pisahkan yang di sini. Set. Nah, otomatis jadi dua deh. Jadi dua asetnya, bukan satu. Nah, di sini kita bisa atur supaya dia tidak menyatu. Terus kalau misalnya nih teman-teman udah dengan posisi yang lebih baik daripada sebelumnya, tapi mau disatukan supaya nggak mudah untuk tergerak, teman-teman bisa kelompokkan lagi. Caranya klik dulu satu aset, kemudian klik shift, klik aset lainnya, baru klik kelompokkan. Tapi kalau pakai itu caranya teman-teman klik dulu satu aset,
tekannya lama-lama, terus sampai ada tulisan pilih, yang dipilih itu 1 atau 2 gitu. Tulisannya ada di atas. Teman-teman klik dulu lama-lama, kalau sudah ada tulisannya itu pilih 1 atau 2 gitu. Baru klik yang aset lainnya. Kemudian dikelompokkan deh, supaya dia nggak mudah untuk berpindah. Terus kalau misalnya nih teman-teman nggak mau cuma ngelompokkan, tapi benar-benar nggak mau diganggu-gugat, itu bisa dikunci. Kita gembok. Misalnya nih, kita klik dulu aset yang tadi, kemudian kita gembok. Klik titik 3, dia yang ini, kunci. Gembok yang kunci. Nah, dia otomatis kalau teman-teman mau geser, nggak bisa. Nah, jadi ini maksudnya supaya desain yang udah fix nih, ini nggak bisa diganggu-gugat lagi, nggak bisa untuk diubah-ubah lagi posisinya. Kemudian tinggal diganti-ganti aja lah fontnya. Kemudian untuk asetnya sendiri teman-teman bisa cari di elemen. Oh iya, untuk merubah warna dari aset itu kadang bisa, kadang enggak. Maksudnya si autornya ini memang membolehkan membuka akses untuk teman-teman bisa merubah warnanya. Ada juga yang autornya ini nggak mau kalau warnanya diubah. Jadi untuk memastikannya, teman-teman klik dulu satu aset. Terus kalau misalnya di atas ini muncul kolom warna, berarti aset tersebut bisa kita ganti atau diubah lah warnanya. Misalnya ini warnanya pink sama merah. Kita ganti deh. Jadi apa? Orange sama agak mati warnanya. Nah, seperti itulah contohnya. Kemudian kalau misalnya mau nambahkan aset lain, boleh klik yang di elemen, bagian kiri. Ini beberapa aset yang bisa teman-teman gunakan. Jadi di sini asetnya ada PNG atau stiker yang backgroundnya transparan. Kemudian di sini ada garis dan bentuk, itu yang elips, kotak, segitiga, nah banyak banget nih. Kemudian ada juga aset berupa foto atau footage. Jadi teman-teman tidak perlu capek-capek buka Unsplash. Nah biasanya kalau pakai Corel, saya itu menggabungkan atau mengumpulkan terlebih dahulu footage yang mau diedit. Nah kalau di Canva itu udah disediakan, jadi tinggal klik cari di bagian kayak kasih pembesar loop ini, masukkan keyword. Misalnya apa ya? Tekstur. Tinggal dicari, di enter, keluar deh teksturnya. Misalnya ini ada kertas. Kita posisikan dulu 90 derajat, baru kita besarkan. Kayaknya miring. Nah, ini untuk tekstur. Sebenarnya ini tambahan hiasan supaya lebih menarik aja sih. Baru kita transparansi. Nah, jadi otomatis poster yang teman-teman buat itu ada tekstur kertasnya. Kelihatan nggak? Nah, seperti ini. Jadi poster ini nggak flat aja, jadi ada teksturnya. Banyak sih di sini, ada yang apa sih namanya ya, marble, kemudian ada yang kayak cat-cat gini. Nah itu teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, selain dari foto ada juga audio dan juga video. Nah audio itu yang kayak saya play ini audionya dari si kamera. Sini ada bagan ini kalau misalnya webinar teman-teman mau nampilin poster teman-teman ini mau nampilin data statistik semi. Klik dulu. Otomatis dia bakal muncul dan juga ada presentasenya. Nah ini dia. Kalau teman-teman mau apa ya? Poster tentang stunting. Kan bisa tuh kita masukkan berapa sih angka stunting yang ada di Indonesia sekarang. Teman bisa atur deh ini. Misalnya sudah berkurang sampai 21%. Terus nih ketebalannya bisa dibesarin atau dikecilin. Tebal tipis. Bisa ditebalin atau ditipisin. Nah, yang ini label presentase. Jadi ada tulisan presentasinya di sini. Nah,
21%. Kita bisa ubah juga fontnya mau pakai apa sesuai dengan teman-teman. Jadi kita bakal ulas ya bagian font. Oke. Ini hanya tipis-tipis saja pengenalan. Kemudian di bawah ada bingkai foto. Nah ini dia. Kita buka dulu. Ini bingkai foto yang saya kasih tahu tadi. Ada ellipse, ada square. Ke bawah itu banyak banget. Ratusan kali. Jadi dalam pembuatannya kita tinggal klik satu contoh, baru masukkan foto. Nah nih teman-teman udah unggah satu foto. Siang-siang kelihatan es. Maaf ya. Terus di drag aja deh. Masuk ke dalam bingkai. Oke. Nah ini. Otomatis foto yang kita drag tadi langsung masuk ke dalam bingkai. Cukup mudah sih dalam pengaplikasiannya. Jadi disesuaikan lagi sama teman-teman. Dalam posternya itu mau pakai bingkai yang seperti ini atau bingkai yang pop-up. Kita coba yang pop-up. Sebelum itu kita mau cari dulu referensi poster yang kece. Kita buat yang baru. Kita bakal menciptakan, merealisasikan imajinasi putih. Ini agak di sini. Oke, di sini untuk referensi sendiri saya memakai Pinterest teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau lihat referensi lainnya itu bisa di sosial media. Misalnya nih teman-teman cari di Instagram hashtag poster apa, misalnya poster edukasi. Nanti otomatis dia bakal nampilin poster orang yang pernah diunggah. Nah itu bisa dijadikan referensi. Kalau saya biasanya di Pinterest. Kalau di Pinterest teman-teman tinggal klik aja, masukkan keywordnya. Di sini namanya flyer webinar. Otomatis langsung keluar nih beberapa poster yang pernah dibuat sama author, sama orang luar negeri. Nah ini bisa dijadikan contoh referensi buat teman-teman bikin di Canva. Kan Canva itu sifatnya terbuka kan teman-teman, publik. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan satu template poster, itu otomatis bakal ada yang punya poster yang seperti itu juga. Jadi kalau mau bikin poster yang beda dari yang lain, yang orang-orang belum pernah bikin, mungkin bisa lihat dari sini. Jadi itu referensi, cara ngambil referensi adalah kita survei dulu beberapa referensi, kemudian diambillah satu, diambillah satu, bukan satu, beberapa garis besar. Saya lagi suka garis-garis yang bentuknya gelombang seperti ini. Nah, seperti ini. Kan kayak lebih gimana aja. Jadi lebih masa depan banget. Wow. Nah, terus saya juga lebih suka gradiasi. Nah, ini kita bisa lihat. Ini ada poster dengan gradiasi. Jadi itu diambil tuh garis besarnya. Wavy line, terus ada gradient, dan juga apa ya, tambah lagi, kita ambil garis besarnya aja yang menurut teman-teman oh ini menarik nih kalau dijadikan poster. Nah ini cukup simpel nih bikinnya. Teman-teman kalau misalnya mau bikin poster yang anti mainstream bisa pakai ini. Nah jadi kita ambil ya garis besarnya, garis gelombang seperti ini, kemudian gradiasi seperti ini, dan juga blur. Nanti saya bakal kasih tahu gimana cara ngeblurkan aset. Itu sebenarnya simpel, tapi menurut saya kalau dijadikan desain tuh cakep. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat Instastory yang di repost sama admin HNPK. Nah, seperti itulah yang kita mau buat. Oke, kita bikin dulu halaman baru. Sebenarnya bisa dari awal, tapi karena kita hanya berarti jadi langsung ambilin aja deh duplikat halaman. Oke, yang pertama itu gradiasi.
background gradiasi. Teman-teman bisa klik elemen. Oke, kemudian masukkan keywordnya, namanya gradient. Jadi keyword dalam Canva ini ada dua ya, bisa bahasa Inggris, bisa juga bahasa Indonesia. Nah, ini ada beberapa gradiasi. Ada beberapa yang tidak bisa diubah warnanya, ada juga yang bisa. Misalnya ini. Bentar ya, nah, ini bisa untuk diubah. Kita ceknya di atas ini. Terus ada juga yang nggak bisa diubah. Misalnya ini. Nah, kalau kita masukkan, kita klik di atas sini nggak ada kotak-kotak warnanya. Nah, itu berarti foto ini nggak bisa diubah warnanya. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah jatuh cinta nih sama foto background yang ini, tapi warnanya nggak sesuai, teman-teman bisa klik dulu, lalu klik edit gambar. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan duotone atau sesuaikan ini. Bisa juga sih pakai filter, tapi kalau filter tuh agak rumit karena susah untuk disesuaikan. Misalnya duotone. Nah, ini teman-teman buat dulu, rotasi dulu sesuai dengan ukuran kanvas. Lebih 90. Nah, seperti ini. Teman-teman mau bikin dia warnanya orange, bisa diklik Pomelo atau Ember. Kita tunggu. Berubah deh warnanya jadi orange dan juga kuning. Terus kalau misalnya mau disesuaikan lagi, klik ini. Setting baru diganti deh warnanya. Mau warna merah, boleh. Mau jadi warna biru. Agak aneh ya, Bu. Betulkan saja. Kita hapus, kita gunakan yang bisa diubah warnanya. Kita buat di remake lagi. Kalau tadi malam tuh biru sama apa tuh namanya ya? Coklat, hijau deh. Kita besarkan dulu. Kita drag. Oke, sini kita ubah dulu. Warna hijau. Saya jadi lupa warnanya apa ya? Tosca. Lupa sama warna. Kita ubah dulu agak ke biru. Sini ubah lagi di bagian sisi kirinya kita agak hijau, tapi hijaunya jangan terlalu terang. Dan jadilah satu background gradiasi. Oke, udah dapat tuh garis besar tadi kita coret, yang gradiasinya itu udah selesai, udah done. Kemudian kita klik lagi elemen, kita cari garis bergelombangnya. Keyword itu wavy, bergelombang. Nah, di sini ada beberapa PNG. Kita klik yang grafis supaya terpisah antara foto, video, dan juga PNG. Nah, ini teman-teman bisa lihat banyak banget ini. Lalu sampai menemukan yang kan gelombang, jadi lebih kayak kesannya future. Tinggal dipaskan deh sama posternya teman-teman. Saya masih penasaran. Terus kalau misalnya teman-teman mau ganti warnanya, tinggal diklik bagian atas, ganti sesuai dengan teman-teman. Ini ada nih, alhamdulillah. Ganti dulu jadi warna putih supaya lihat. Nah, ini kita scale dulu sampai memenuhi background. Nah, seperti ini. Kemudian karena ini
putihnya tuh terlalu bright banget, terlalu keras, kita harus transparansikan. Jadi yang mau kita munculin, mau kita kasih perhatian lebih itu ke posternya, bukan dari backgroundnya. Jadi backgroundnya yang kalem-kalem aja. Walaupun dia banyak garisnya, kita kasih kalem. Oke. Sudah jadi, ada gradien dan juga garis gelombang. Kemudian kita tambahkan foto pemateri. Nah, foto pemateri mungkin kita buka dulu di sini. Background eraser. Sini ada. Nah, remove background from image. Nah, ini kinerjanya, sistem kerja dari remove background ini mudah banget, teman-teman. Klik dulu upload image. Dia otomatis langsung buka jendela baru yang tersambung ke library kita. Ntar ya, masih lagi. Nah, kemudian teman-teman pilih deh foto mana sih yang mau dihilangkan backgroundnya. Saya pilih dulu. Kalau nggak salah ada foto kemarin. Bentar ya. Karena di dalam ya. Foto dari Kang Ardi. Oke, nggak ketemu. Kita pilih aja lah ini. Ini ada foto si Tom. Nah, otomatis bakal kehapus backgroundnya. Teman-teman bisa lihat ya. Background awal itu di belakangnya ada kayak piala-piala gitu. Tapi kalau kita masukkan dalam aplikasi ini langsung otomatis magic. Tinggal di download. Nah, otomatis langsung masuk ke library teman-teman. Kalau udah masuk ke dalam library teman-teman, langsung diunggah atau di drag, klik baru di drag masukkan ke Canva. Kita langsung ke Canva karena kemarin udah saya masukkan fotonya. Kita cari. Jadi karena kita udah dapat foto yang belakangnya transparan, tinggal kita tambahkan bingkai. Ini ada Kang Ardito dan juga Kak Febi Putri. Nah, jadi Kak Febi Putri ini ceritanya moderator pelatihan kita. Yang ini pematerinya. Oke, udah dapat. Kita buka elemen, kemudian cari bingkai. Nah, di bawah, bikin bingkai, klik lihat semua. Kemudian pilih yang bagian lingkaran. Tapi kalau teman-teman mau kreasikan lagi, misalnya pakai yang mana ya? Otak. Sembarang sih, tapi ini kita mau buat aja deh. Soundnya tiba-tiba. Kita kecilkan dulu. Layarnya. Kemudian teman-teman dari foto pemateri ini di double klik duplikat. Nah, jadi dua. Kemudian salah satunya dimasukkan dalam lingkar. Klik dua kali untuk menyeleksi yang mana sih yang mau mana sih? Maksudnya bagian mana sih yang mau terlihat? Nah, ini. Kita mau melihatkan badannya aja, tapi pundak dan kepalanya itu dibuat dari lingkar. Oke. Kemudian geser. Ini kunci aja dulu.
Karena kalau misalnya kita dekatkan satu foto ke dalam bingkai, otomatis dia masuk ke dalam bingkai. Jadi harus disesuaikan. Baru tinggal di atur deh posisinya. Kita gedekan dulu. Jadi kunci dari pop up bingkai ini teman-teman harus teliti yang mana bagian pundak untuk sambungannya. Jadi seakan-akan dia ini enggak beda ukurannya. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak ya? Oh, mau di karena ketinggian. Nah, jadi garis baju mejanya itu harus sama supaya nggak kelihatan kalau ini tuh tempelan. Kayak gini, teman-teman bisa kelompokkan. Sebelumnya, maaf terlupa. Klik elemen lagi, kemudian klik bagian bentuk yang bulat. Ini adalah untuk background. Bentar ya. Masih lagi. Kita kecilkan bagian bentuk. Baru kita sesuaikan dengan ukuran bulatan bingkainya. Nyaringin lagi. Oke, baru kita posisikan ke belakang. Maju sedikit, baru sesuaiin lagi supaya nggak terlalu kelihatan. Karena tadi fotonya ada bayangannya, jadi harus disesuaikan. Kan kelihatan ya selisih dari bayangan dan juga bingkainya. Jadi harus benar-benar diteliti. Nah, kalau udah background dari belakang ini sebenarnya bisa teman-teman sesuaiin lagi warnanya mau apa. Karena kita sesuai dengan keinginan teman-teman, kebutuhan area. Kita kelompokkan dulu. Karena dia ada wifi-nya, jadi agak sulit untuk dikelompokkan. Dia terselect. Kita coba dulu. Masih terselect. Nah, sudah nih. Udah 1, 2, 3. Ada 3 objek yang kita mau kelompokkan. Klik kelompokkan. Otomatis kalau kita geser satu, semuanya kegeser. Seperti itu. Kita bikin lagi satu untuk moderator. Caranya sama. Mungkin teman-teman yang terlewat tadi bisa menyimaknya kembali. Kita ulang. Ukurannya disesuaikan. Kalau mau cepat, yang sekalian. Nah. Oke. Terus fotonya diduplikat dan dimasukkan ke dalam bingkai. Oke, kita klik double dulu, baru dibesarkan. Oke. Kemudian kita kunci, kita gembok, lalu disesuaiin deh sama foto yang masih utuh, yang belum masuk ke bingkai. Kita posisikan dulu ke atas supaya dia lebih mudah. Nah, kalau di belakang itu agak sulit untuk kita ngelihat ini udah sesuai nggak sih posisinya. Tapi dulu. Lagi. Udahlah seperti ini. Baru di bagian bawah ini ditarik. Kan sebelumnya nggak lingkaran tuh yang di bawah.
dia berbentuk lingkaran. Jadi kita naikkan ke atas, kita crop. Nah, seperti ini. Jadi dia kalau misalnya dipisah kayak gini bentuknya. Yang satu nggak kelihatan muka, yang satunya nggak kelihatan badan. Kalau disatukan, dia jadi menyatu. Ya, baru tinggal ditaruh deh backgroundnya di belakang. Posisi baru mundur. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita pelan-pelan wifi-nya geser dulu supaya nggak mengganggu. Udah, tinggal di Ctrl G atau kelompok. Kok hilang ya? Oh, mungkin ini nggak di atas. Oh, tekan. Oke. Maaf ya. Sudah, tinggal Ctrl G. Oke, udah fix nih. Udah aman untuk bagian foto pemateri. Wifi-nya kita kembalikan dulu. Kita kecilkan kanvasnya seperti ini. Teman-teman bisa atur posisinya. Moderatornya kita taruh bawah, materi agak di atas dan lebih besar. Sebenarnya untuk bagian ukurannya mau besar atau kecil itu disesuaikan lagi sama teman-teman. Kalau biasanya itu pematerinya yang agak lebih besar daripada moderator. Oke, kemudian kita mau tambahkan namanya. Untuk namanya sendiri kita gunakan bentuk klik yang ini. Terus kita bagian yang tengah silinder. Ya, loading. Setengah. Nah, ini deh. Oke. Karena kayaknya setengah dari silinder ini lagi hit. Kayaknya ya. Kayaknya kita mau ubah dulu deh. Supaya dia warnanya abu-abu. Agak labil ya, Bu. Kalau coklat kayaknya terlalu gimana? Bentar ya. Kan ini temanya estetik. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan. Nah, jadi untuk estetik sendiri lebih ke warna kalem. Ya, sesuai dengan lingkaran. Oke, udah. Kita masuk ke bagian namanya. Nah, nama tadi karena silindernya ke bawah, kita rotate dulu sampai 90. Oke. Kemudian kalau misalnya kita panjangkan, otomatis kita bisa tulis namanya di sini. Ini kita kecilin lagi, gede banget. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman klik bagian teks. Nah, di dalam teks ini ada juga beberapa font yang udah direkomendasikan sama si Canva. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa paduan font yang sekiranya teman-teman kalau misalnya tertarik bisa langsung klik, kemudian nanti otomatis masuk ke Canvas. Tinggal diubah deh mau kata-katanya jadi apa. Kita pakai yang tambah subjudul biasa aja. Kita drag dulu atur posisinya, terus bikin rata kiri. Kalau misalnya rata tidak boleh. Oke, sini kita tulis nama dari pemateri. Kan ini poster webinar kan ya. Tulis aja Kang Asep. Digedein. Nah, baru kita
teman-teman mau nambahkan juga di sini? Sebagai apa sih Kang Asep ini? Mungkin lebih dibesarkan lagi bidangnya, supaya di bagian bawahnya masih bisa diisi untuk profesinya. Namanya Kang Asep. Maaf ya, yang ngefans sama Ardhito. Nah ini kemudian di atas, klik. Ini untuk memilih fontnya. Di sini ada beberapa rekomendasi dari si Canva. Teman-teman bisa masukkan keyword fontnya ataupun pakai referensinya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin yang sans serif yang nggak ada ekornya, yang santai, itu bisa pakai yang Andlinaka. Terus kita mau bikin dia caps lock semua. Caranya adalah teman-teman klik dulu titik 3, klik yang ini, huruf besar. Otomatis semua hurufnya jadi besar. Dan di warnanya putih masuk. Oh, ternyata tidak, teman-teman. Nah, ini aja. Kemudian kalau mau nambahkan profesinya, tinggal Ctrl C, Ctrl V atau duplikat. Nah, dari sini teman-teman tinggal ganti deh font, dikecilin, jangan sampai bold juga. Kemudian dikecilkan ukurannya. Kita pilih font yang biasa aja, Harun, yang simple tapi kayak lebih ngena aja sih baca. Ya. Oh ini kirimannya agak-agak, baru kita tunggu loading. Nah seperti ini, dikecilkan, baru tulis deh profesinya. Oh kita masih pakai caps lock, kita matikan dulu supaya dia bisa kelihatan. Nah tulis aja tentang edit. Nah mungkin Kang Asep ini tukang edit di mana? Terus saja. Oke, udah di tengah-tengah. Oh ya, untuk ngetahuin dia ini udah di tengah atau belum, teman-teman bisa lihat letter besar dulu. Nah, dari sini kita tinggal drag aja. Kita cari. Nah, otomatis dia kayak magnet. Oh, ternyata di sini loh tengahnya ditandai dengan adanya garis putus-putus warna merah. Nah, itu artinya di tengah. Oke. Ini terlalu, ini kecilin supaya nggak terlalu makan terlalu. Oke, sudah. Kita paste ke bagian bawah. Kita cek Ctrl V. Kemudian karena ini berbeda rotasinya, kita flip lah dia. Caranya, oh ya nggak ada ya. Biasanya kalau aset itu di atasnya langsung ada tulisannya balik. Tapi karena ini bentuk bidang, jadi harus. Oke. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita putar dulu rotasinya sampai ke sampingnya. Ternyata waktu kita udah habis. Ya. 15.25. Oke. Jadi mungkin seperti ini. Nanti teman-teman tinggal atur lagi. Oh ini harus disesuaikan. Sebenarnya masih setengah sih. Belum dimasukkan judul. Terus kita belum nambahin aset-aset. Bentar ya, dikit lagi. Geregetan pelatihan di sama-sama. Kita new-nya dulu. Bentar ya, bikin judul dulu. Kalau misalnya asetnya sendiri, kayak hiasannya gitu, teman-teman mungkin bisa atur sesuai dengan tema dari agenda. Misalnya nih, teman-teman agendanya mau yang teduh-teduh, apa coba?
Jadi harus nampilin daun. Tinggal dimasukkan dalam aset. Dalam elemen. Sini. Ntar ya, dikit lagi. Gregetan kalau belum selesai. Nah, terus kita atur deh jarak barisnya. Ini yang kita lihat tadi trackingan leading. Kita atur jarak hurufnya. Kemudian diganti jadi aharoni supaya dia jadi kayak istilahnya poster di bioskop ya. Kan biasanya ada tuh yang lebar. Oke, kemudian tambah satu lagi ya, dulu. Kasihan kalau nggak dapat. Oke, misalnya kita mau masukkan daun. Nah, seperti ini. Tinggal kita scale dulu. Baru klik edit gambar. Dan klik sesuaikan. Lihat semua. Cari yang buram baru dinaikkan. Nah, jadi semakin buram berarti dia posisinya semakin ke depan. Kalau buramnya sedikit, dia posisinya di belakang. Baru kita atur deh seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, ini caranya untuk membuatkan foto atau aset. Oke, Ctrl C, Ctrl V, baru dibalik, kita flip. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman diatur lagi posisinya seperti apa. Ini kita yang simpel aja. Oke deh. Sekian dan terima kasih. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Saya lempar kembali ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas materinya, sangat bermanfaat sekali. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Demikianlah penyampaian materi dari Kak Giri Rahma. Bila ada yang ingin bertanya, pertanyaan dibatasi 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan menarik akan mendapatkan hadiah oleh panitia. Baik, silahkan bertanya pada kolom chat dengan format nama, instansi, dan pertanyaan. Baik Kak, sambil menunggu, di sini sudah ada penanya dari Dian Nopitasari. Kak Giri, apakah ada tips untuk mengharmonisasikan warna dalam membuat flyer? Bisa langsung dijawab Kak. Oke, saya izin menjawab. Terima kasih pertanyaan Kak Dian Novita. Mungkin saya izin share screen lagi supaya teman-teman bisa menyimaknya. Nah, jadi di sini kita bakal buka website yang namanya tools.com. bukan .com. Jadi ini sebuah website yang rangkuman dari beberapa palet warna. Jadi di sini ada 2, teman-teman bisa bikin palet warna sendiri ataupun memakai palet warna yang udah disediakan sama orang lain. Ini kalau kita mau bikin red sendiri. Ini bawahnya ada bagian mana ya? Biasanya ini export trending palette. Biasanya saya langsung login keluar template-template. Nah, seperti ini. Nah, ini ada beberapa template yang bisa teman-teman jadikan referensi ataupun patokan warna dalam pembuatan poster. Warnanya kan cantik-cantik nih. Disesuaikan lagi ya sama tema dari poster yang mau dibuat. Misalnya mau bikin, kalau kami pertanian biasanya tuh nggak jauh-jauh dari warna hijau. Mungkin pakai palet yang ini, kemudian pakai palet yang ini. Jadi lebih ke art tone lah.
warna-warna bumi. Seperti itu. Terus cara penggunaannya, teman-teman bisa download, ekspor, ataupun kalau misalnya mau lebih mudah, caranya tinggal di SS. Saya biasanya SS langsung. Di keyboard atau di HP, kan di HP bisa tahu kan ya. Kalau di keyboard tuh pakai yang PRTSC. Udah nih, kemudian kita paste ke bagian kan. Nah, di sini tinggal di Ctrl. Nah, tinggal crop bagian mana sih yang kita mau ambil. Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan aja deh warnanya sama palet warnanya. Nah, biasanya kalau misalnya kita udah masukkan foto, otomatis color palette yang ada di foto itu muncul di Canva. Kita buka ya. Caranya itu mungkin klik dulu bidangnya, terus pilih warna. Nah, di bawah, nah ini dia, warna foto. Nah, seperti ini. Tapi karena kita tadi SS-nya terlalu banyak, jadi yang kelihatan warnanya itu cuma ini. Warna putih, coklat, navy, hijau, dan agak kebiruan. Itu. Jadi kalau misalnya mau SS, itu pastikan SS-nya tuh yang bagian itu doang. Atau kalau mau di crop lebih dahulu namanya, baru dimasukkan. Nah, otomatis nanti bakal nyediain warna sesuai dengan gambar. Misalnya nih, dari foto Kang Ardhito ini ada warna coklat. Otomatis kita bisa pilih deh warna sesuai dengan jaket si Ardhito ini. Nah, ini warnanya. Kita pilih sesuai dengan warna yang ada di foto. Gitu sih. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau buka colors.co ini, bisa juga buka di Instagram. Nah, kalau di Instagram itu lebih banyak. Saya lupa namanya apa aja. Tapi kalau misalnya kita klik color palette, langsung keluar semua. Nah, ini. Akan juga. Colors palette. Colors palette @cinema, terus ada color palette cc, colors.co, dan lain-lain. Nah, teman-teman pilih salah satu, kemudian di SSD. Jadi warna dari posternya bisa lebih harmoni atau lebih enak lah dipandang seperti itu. Apakah terjawab? Baik, terjawab sudah Kak. Di sini ada lagi penanya dari Devi Nawang Arining Tias dari Pendidikan Kimia. Menurut Kakak, lebih baik membuat profil orang-orang dulu atau hiasan yang di background ya Kak? Seperti yang garis-garis tadi harus digeser-geser dulu Kak saat membuat profilnya Kak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya Kak Devi. Jadi biasanya kalau saya pribadi itu pakai membuat terlebih dahulu tuh yang penting-penting. Misalnya foto, judul, tanggal, dan lain-lain itu terlebih dahulu, kemudian background-nya. Tapi karena tadi terlalu hektik, terlalu bersemangat dengan background yang gradiasi dan juga gelombang-gelombang itu, jadi kebalik deh. Jadi kalau teman-teman mau yang lebih mudah, itu bikin yang ini apa, headline-nya dulu, yang penting-pentingnya. Jadi kayak foto pemateri, kemudian judul, waktu pelaksanaan, dan lain-lain. Nanti terakhir baru tinggal dihias. Maaf ya tadi kebalik. Jadi agak lama untuk proses pembuatan. Baik Kak, di sini ada lagi yang bertanya dari Kak Irmaina Syafira dari FK Kimia. Kak izin bertanya, biasa Kak Giri melihat inspirasi jenis font yang cocok di mana ya Kak? Dan ada lagi penanya dari Kak Dini Novita FK Kimia. Kalau misalnya buat desain, buat dicetak besar kayak spanduk atau banner gitu di Canva, bisa Kakak ngatur resolusinya supaya besar? Bisa langsung dijawab Kak. Oke, saya coba jawab ya. Untuk Kak Irmaina. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk font sendiri biasanya kalau dulu
saya itu survei sendiri. Jadi kalau ada Canva itu saya scroll dulu satu-satu yang mana ya yang cocok. Oh ini satu coba. Oh ternyata nggak cocok, ganti lagi. Nah ternyata cara itu terlalu melelahkan teman-teman. Ternyata ada yang lebih mudah. Teman-teman bisa klik di Instagram, namanya itu Canva Ninja. Nah jadi ini menyediakan merekomendasikan beberapa item yang ada di Canva. Jadi ada font, kemudian ada item estetik. Nah itu dikasih tahu lah keywordnya apa aja. Misalnya yang ini, nggak kelihatan ya. Saya nggak bisa share screen di HP, belum tergabung. Nah jadi untuk font, rekomendasi font untuk bikin poster itu ada Poppins, Montserrat, TS Damas, Bugaki, dan lain-lain. Mungkin teman-teman klik dulu Canva Ninja, nanti baru dikepoin. Kemudian ada juga namanya, saya itu sebenarnya banyak nyimpanin rekomendasi font. Terus ada juga nih ITS Arjuan, itu bisa memberikan keyword-keyword font yang menarik. Kemudian ada juga sekolah desain _ID. Nah itu merekomendasikan font-font dan juga keyword dari footage dan lain-lain. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua ya Kak. Pertanyaan selanjutnya ya. Kemudian dari Kak Dini Novita untuk cetak spanduk. Nah ini dia. Jadi di Canva, alhamdulillahnya kita bisa mencetak spanduk menggunakan desain di Canva. Alhamdulillah. Mungkin saya share screen dulu. Jadi di Canva itu kita bisa atur kualitas saat ekspornya itu seberapa sih. Kita hapus dulu. Misalnya ini nih, kita mau ekspor atau kita mau download dari poster ini. Caranya klik dulu yang ini, unduh, terus bagian PNG. Teman-teman harus pastikan klik yang PNG ya, jangan JPG karena nih ada titelnya nih. Kalau PNG itu gambar yang dihasilkan lebih berkualitas tinggi, tapi kalau JPG itu tidak. Jadi klik yang PNG, kemudian ukurannya yang ini. Teman-teman naikkan. Emang mungkin ukuran filenya lebih besar dari biasanya. Kan biasanya satu. Tapi lebih detail gitu. Nggak mudah untuk pecah kalau dicetak. Seperti itu sih. Kalau sudah dinaikkan paling maksimal nih, baru tinggal klik unduh. Nah ini ada pemberitahuannya. Memperbesar ukuran gambar dapat mengakibatkan waktu pemunduhan desain yang lebih lama. Tapi worth it sih kalau misalnya teman-teman mau cetak seperti spanduk, atau baliho, ataupun flyer atau ini spanduk yang banner tinggi itu, apa sih yang orang wisuda itu, nah itu pakai itu, pakai Canva. Jadi di sini ada juga template untuk spanduk. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada yang masih dibingungkan? Baik, kepada peserta yang lain, kami masih membuka pertanyaan. Jadi kalau masih ada yang dibingungkan, bisa aja nih langsung bertanya di kolom chat. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan di luar dari poster, kalau saya bisa jawab, insya Allah saya bisa. Jadi teman-teman jangan ragu untuk bertanya. Nanti malam-malam nggak bisa tidur gara-gara overthinking, gara-gara ini gimana ya cara desainnya. Jadi jangan sampai overthinking ya. Tanyakan aja yang mau ditanyakan. Silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan, sambil menunggu saya mau tanya nih Kak. Selama Kakak pakai Canva nih, perbedaan dari Canva dari aplikasi yang lain tuh ya gimana ya Kak? Kayak Canva ini lebih bagus atau fitur-fiturnya tuh lebih banyak atau gimana ya Kak? Oke, saya coba jawab ya Kak Olivia. Jadi dalam Canva sendiri, saya menemukan banyak hal yang lebih unggul lah daripada aplikasi lainnya. Biasanya tuh saya CorelDRAW. Jadi kalau misalnya desain di CorelDRAW itu harus mengumpulkan dulu footage-nya. Misalnya
foto harus ngambil di Unsplash. Kemudian mau ngambil PNG kayak icon-icon itu harus download dulu di Fat Icon. Terus semuanya dua harus kumpulkan, baru diolah di CorelDRAW. Tapi kalau di Canva ini udah disediakan semuanya. Udah dari footage-nya, font-nya, dan lain-lain itu udah jadi include satu. Tapi kekurangan dari Canva ini adalah harus memakai internet. Harus terhubung dengan koneksi. Gitu, teman-teman. Jadi memang Canva bisa digunakan di mana saja dan kapan saja, tapi harus terkoneksi. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi jaringannya agak susah, itu otomatis desainnya itu nggak bisa kesimpan di Canva. Jadi keunggulannya banyak, tapi kekurangannya itu harus terkoneksi internet. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kepada peserta yang lain, apakah masih ada mau bertanya? Masih ada waktu 3 menit untuk pertanyaan. Baik, ini ada yang bertanya dari Nanda Dia Prastika, FK Kimia. Bagaimana tips dalam pengeditan coming soon Instagram, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya, Kak Nanda. Jadi, untuk coming soon sendiri itu 3 feed kan ya, yang dipotong-potong di Instagram. Nah, itu bisa teman-teman pakai Canva juga. Kemudian, untuk lebih menarik perhatian orang, teman-teman bisa gunakan video ataupun PNG yang bergerak dan juga musik. Misalnya ya, share screen lagi, maaf ya. Oke, misalnya nih, teman-teman harus buat dulu, ada ukurannya, kalau nggak salah 10 kali 30. Teman-teman buka dulu di Canva, buat desain, kemudian, nanti kalau sudah jadi desainnya, teman-teman bisa potong pakai aplikasi yang di HP ataupun di Instagram, internet. Ukuran khusus 20 di sini. Oh, ini CM2 atau MM 10 30. Oh, 300. Kalau udah jadi nih, nah seperti ini, kemudian bisa masukkan video ataupun gambar yang bergerak. Atau bisa juga di Canva ini pakai animasi. Wah, kebalik ternyata ya. Coba lihat, malah tinggi, misalkan melebar. Contoh aja ya, harusnya melebar. Nah, teman-teman bisa klik elemen, terus di sini klik grafis. Nah, bagian yang bergeraknya stiker. Misalnya teman-teman coming soon-nya agenda karena pertanian ya saya ya. Jadi kayak makanan gitu, bisa diklik. Kan ini untuk Instagram, untuk digital, dan tidak untuk dicetakkan. Jadi ini bisa memuat animasi yang bergerak. Ini supaya untuk lebih menarik. Jadi dari poster konten supaya menarik itu teman-teman harus padukan beberapa objek. Misalnya perpaduan dari font, warna, background, dan juga pemilihan ikonnya. Jadi harus benar-benar temanya yang mau diangkat nih apa sih? Misalnya pertanian atau pangan. Oh, berarti warnanya warna hijau atau warna biru. Jadi memang harus dirancang terlebih dahulu, dirapatkan sama teman-teman yang lain. Oh, ini apa aja sih garis besarnya? Itulah yang dimasukkan ke dalam coming soon. Jadi itu supaya lebih menarik. Jadi ini perpaduan antara elemen-elemen. Stiker, kemudian nih ada tanda panel atau bukan swipe up ya. Misalnya jelas ini ya. Kita ataskan. Jadi maksudnya level up dari food share.
Kemudian untuk menambahkan musik serta animasi, teman-teman bisa klik yang ini, audio. Pilih audio yang diinginkan. Jadi audio di Canva ini bukan audio kayak lagu-lagu di Spotify ya teman-teman. Ini kayak lebih ke background yang anti ini, no copyright lah. Yang nggak bakal diganggu hak cipta. Ditambahkan, tinggal diklik. Kemudian diatur durasinya, mau di mana sih? Kita mau mulai musiknya ini dari mana? Kemudian tinggal dianimasikan. Nah, cara animasikan, klik yang ini. Jadi untuk animasi sendiri saya sarankan diatur saat akhir dari project. Jadi pas sudah mau selesai, klik animasikan, baru tinggal dipilih deh misalnya slide. Atau mungkin kita buka yang ini supaya kelihatan. Nah ini kan banyak nih, banyak asetnya. Klik animasikan. Jadi ini sebuah gambaran kalau teman-teman pilih animasi. Pen. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau pakai ini blok. Nah, kayak ini. Jadi ada animasi, ada musik, kemudian ada GIF yang bergerak tadi. Itu bikin coming soon teman-teman tuh lebih menarik. Apakah terjawab? Baik, sudah terjawab Kak. Ini ada pertanyaan terakhir nih dari peserta Eliana Dwi Irawati Fuad dari Pendidikan Kimia. Izin bertanya Kak, dapat inspirasi desain itu dari mana ya Kak? Soalnya saya pas desain sering stuck di bagian warna dan elemen yang mau dipakai. Silahkan dijawab. Terima kasih pertanyaannya Kak Eli. Jadi untuk inspirasi sendiri, biasanya saya, nah ini benar Kak Ciara. Jadi untuk inspirasi sendiri biasanya saya pakai Pinterest gitu teman-teman. Jadi dalam Pinterest itu teman-teman bisa install di HP ataupun buka di website, kemudian dimasukkanlah keywordnya, misalnya desain poster webinar. Itu nanti tinggal di enter, keluarlah berbagai macam poster. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengguna Canva dan bingung bikin sesuatu yang berhubungan dengan Canva, kemudian buka ini. Namanya itu siapa ya? Syamas Fitria. Kan pernah dengar ya? Dia ini dokter Canva, teman-teman. Namanya itu saya ini ya. Saya ketik. Nah, jadi beliau ini terkenal sebagai dokter Canva. Jadi teman-teman kalau misalnya nge-stuck, nah dia ini menyediakan ide-ide yang ruang lingkupnya itu di Canva juga. Teman-teman bisa ikuti beliau. Jadi nggak stuck. Jadi pilihannya ada dua, bukan pilihan sih. Rekomendasi saya ada dua, yaitu Pinterest dan juga IG, yaitu Syamas Fitria. Apakah menjawab? Baik Kak, sudah terjawab semua pertanyaan. Terima kasih Kak sudah menjawab semua pertanyaan. Itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah penyerahan e-sertifikat kepada pemateri. Sertifikat ini akan diberikan kepada Kak Geri Rahma oleh Ketua Panitia. Kepada Aisyah Nur Safrida, saya persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Benar. Baik, terima kasih. Saya selaku Panitia Titanium Online 2021 dengan ini menyerahkan e-sertifikat kepada Kak Giri Rahma. Terima kasih atas ilmunya yang telah Kakak berikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua.
Mohon maaf Kak, apabila pemberian sertifikatnya diberikan secara virtual, saya serahkan kepada Kak Giri Rahma. Oke, terima kasih Kak Aisyah Nur Safri dan juga seluruh panitia yang hadir. Terima kasih ya. Terima kasih kembali Kak. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Baik, selanjutnya adalah penutup. Kami, segenap panitia Titanium Online 2021, mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Giri Rahma karena telah bersedia menjadi pemateri acara kami pada hari ini. Serta terima kasih juga kepada semua peserta yang telah bersedia mengikuti Titanium Online 2021. Semoga apa yang telah kita terima pada hari ini dapat berguna bagi kita semua ke depannya. Terakhir, kami segenap panitia Titanium Online 2021 mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya bila kami melakukan kesalahan dalam tutur kata dan sikap perilaku kepada pemateri maupun peserta yang hadir pada acara hari ini. Sekian acara Titanium Online 2021 pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir dalam panitia. Semoga bermanfaat ya. Maaf kalau ada salah-salah kata ataupun kecepatan dalam menjelaskannya. Baik, terima kasih Kak Geri. Sama. Sehat terus ya. Ini banyak banget nih kolom chat. Terima kasih. Sehat ya. Semangat buat kuliahnya. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih. Oke, saya izin leave dulu ya. Baik Kak. Buka katanya. Terima kasih, bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.